Selamat datang di Planet Merah, sebuah pengantar kosmik. Halo, para penjelajah kosmos. Saya Ichwan Ruhe. Dan hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan menuju tetangga terdekat kita di tata surya. Sebuah dunia yang telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Inilah Mars, planet tetangga kita yang penuh misteri. Sebuah kanvas merah di langit malam, yang menyimpan kisah-kisah evolusi planet. Dan mungkin, secercah harapan untuk masa depan umat manusia. Dari puncak gunung berapi yang menjulang melampaui apapun yang kita kenal di bumi, hingga ngarai raksasa yang menggores permukaannya, dan badai debu kolosal yang mampu menelan seluruh planet, Mars adalah sebuah teater keajaiban alam semesta. Planet ini bukan sekadar batu merah yang mengorbit matahari, ia adalah sebuah arsip sejarah tata surya, sebuah laboratorium alam yang menunggu untuk diungkap rahasianya. Setiap kawah, setiap lembah, setiap butir pasir di permukaannya menceritakan sebuah epik miliaran tahun. Kita telah mengirim utusan robotik kita untuk mengintip di balik selubung misterinya, dan apa yang kita temukan sungguh mencengangkan, terkadang bahkan sedikit menakutkan. Jadi, kencangkan sabuk pengaman kosmik Anda, bersiaplah, karena kita akan menyelami 10 fakta paling gila, paling mengejutkan, dan paling menakjubkan tentang planet merah ini. Fakta-fakta yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap Mars, dan mungkin juga terhadap tempat kita di alam semesta yang luas ini. Perjalanan kita dimulai sekarang, menuju dunia yang dingin, berdebu, namun luar biasa mempesona. Siapkan dirimu untuk 10 fakta gila tentang planet merah ini, yang akan membuatmu melihatnya dengan cara baru. Bayangkan sebuah gunung. Bukan sembarang gunung, tapi sebuah struktur kolosal yang membuat puncak tertinggi di bumi, Gunung Everest, tampak seperti bukit kecil. Selamat datang di Olympus Mons, sebuah gunung berapi perisai raksasa di Mars, mahakarya vulkanik tata surya kita. Tingginya mencapai hampir 22 km, atau sekitar 21.900 meter, menjadikannya hampir 3 kali lipat ketinggian Everest jika diukur dari dasar laut. Skala ini begitu masif sehingga jika Anda berdiri di puncaknya, Anda tidak akan bisa melihat kaki gunungnya. Luas Olympus Mons sendiri setara dengan luas negara Prancis, atau negara bagian Arizona di Amerika Serikat. Ini bukan sekadar gunung, ini adalah sebuah provinsi vulkanik. Jika Olympus Mons adalah mahkota Mars, maka Valles Marineris adalah bekas luka epik di wajahnya. Ini bukanlah sekadar ngarai, ini adalah sistem ngarai yang begitu luas sehingga Grand Canyon di bumi akan terlihat seperti parit kecil di sampingnya. Valles Marineris membentang sepanjang lebih dari 4.000 km, hampir sepanjang benua Amerika Serikat dari pantai timur ke pantai barat. Bayangkan sebuah retakan di permukaan planet yang jika diletakkan di bumi, akan terbentang dari New York hingga Los Angeles. Mars sering dijuluki planet merah, dan salah satu alasan utamanya adalah debu halus berwarna karat yang menyelimuti permukaannya. Namun, debu ini bukan hanya sekadar pewarna lanskap, ia adalah bahan bakar untuk salah satu fenomena cuaca paling ekstrem di tata surya, badai debu global. Bayangkan sebuah badai yang tidak hanya mencakup sebuah wilayah atau benua, tetapi seluruh planet. Selama badai debu global di Mars, atmosfer menjadi begitu tebal dengan partikel debu, sehingga sinar matahari hampir tidak dapat menembus ke permukaan, menjerumuskan planet ini ke dalam senja merah yang berkepanjangan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Badai ini dimulai secara lokal, seringkali di cekungan seperti Hellas Planitia, di mana perbedaan suhu yang ekstrem dapat menghasilkan angin kencang. Angin ini mengangkat partikel debu halus ke atmosfer. Jika kondisi tepat, biasanya selama musim semi dan musim panas di belahan selatan Mars, ketika planet ini paling dekat dengan matahari, dan menerima lebih banyak energi, badai lokal ini dapat tumbuh secara eksponensial. Partikel debu yang melayang di atmosfer, menyerap sinar matahari, menghangatkan udara di sekitarnya. Udara hangat ini naik, menciptakan lebih banyak angin, yang kemudian mengangkat lebih banyak debu. Hari ini, Mars tampak sebagai gurun yang dingin dan kering. Namun, bukti yang terkumpul selama beberapa dekade terakhir melukiskan gambaran yang sangat berbeda tentang masa lalunya. Miliaran tahun yang lalu, Mars mungkin adalah dunia yang lebih hangat dan lebih basah, dengan sungai, danau, dan bahkan mungkin lautan dangkal. Kita melihat jejaknya di mana-mana, lembah sungai yang kering, delta kuno, dan mineral yang hanya terbentuk dengan adanya air cair, seperti lempung dan sulfat yang telah ditemukan oleh penjelajah kita. Kehilangan atmosfernya secara bertahap, mengubah Mars menjadi dunia beku yang kita lihat sekarang. Tetapi, air tidak sepenuhnya lenyap. Bumi memiliki satu bulan besar yang anggun, Luna, yang menerangi malam kita dan mengatur pasang surut.
Mars, di sisi lain, memiliki dua pendamping yang jauh lebih kecil dan jauh lebih aneh, Phobos dan Deimos. Nama mereka berasal dari mitologi Yunani, yang berarti ketakutan dan teror. Putra-putra Ares, dewa perang Yunani, yang setara dengan Mars dalam mitologi Romawi. Dan indeed, penampilan mereka agak menakutkan dan tidak biasa. Mereka tidak bulat seperti bulan kita, melainkan berbentuk tidak beraturan, lebih mirip kentang atau asteroid yang tertangkap. Phobos, yang lebih besar dan lebih dekat, berukuran sekitar 27 km pada sumbu terpanjangnya, sementara Deimos hanya sekitar 15 km. Asal-usul kedua bulan ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan. Jika Anda berencana untuk berlibur ke Mars, jangan lupa membawa jaket termal terbaik Anda, dan mungkin beberapa lapis lagi. Mars adalah dunia yang sangat dingin. Meskipun lokasinya tidak terlalu jauh dari matahari dibandingkan bumi, kombinasi atmosfernya yang tipis dan jarak yang lebih besar menghasilkan suhu permukaan yang jauh lebih ekstrem, dan umumnya jauh lebih dingin daripada di planet kita. Suhu rata-rata global di Mars adalah sekitar minus 63 derajat Celcius, atau minus 81 derajat Fahrenheit. Bandingkan dengan suhu rata-rata global bumi, yang sekitar plus 15 derajat Celcius, 59 derajat Fahrenheit. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Variasi suhu di Mars juga bisa sangat dramatis, tergantung pada lokasi, waktu, dan musim. Di khatulistiwa Mars, selama musim panas, suhu pada siang hari bisa mencapai tingkat yang relatif nyaman, sekitar 20 derajat Celcius, 68 derajat Fahrenheit. Cukup hangat untuk berjalan-jalan dengan jaket tipis, jika Anda bisa bernapas dan menahan tekanan rendah. Kita telah membahas bagaimana atmosfer tipis Mars berkontribusi pada suhu dinginnya, tetapi dampaknya jauh lebih luas dan lebih berbahaya, terutama bagi calon penjelajah manusia. Tekanan atmosfer di permukaan Mars rata-rata hanya sekitar 6 milibar, bandingkan dengan tekanan atmosfer di permukaan laut bumi, yang sekitar 1013 milibar. Ini berarti tekanan atmosfer Mars kurang dari 1% tekanan atmosfer bumi. Begitu tipisnya sehingga jika Anda berdiri di permukaan Mars tanpa pakaian antariksa pelindung, konsekuensinya akan sangat mengerikan dan sangat cepat. Salah satu konsekuensi paling dramatis dari tekanan atmosfer yang sangat rendah ini adalah apa yang akan terjadi pada cairan dalam tubuh Anda. Pada tekanan serendah itu, titik didih air turun drastis. Di Mars, titik didih air bisa serendah suhu tubuh manusia. Di tengah semua perbedaan ekstrem antara Mars dan bumi, suhu, tekanan, atmosfer, ada satu kesamaan yang mengejutkan dan agak menyenangkan panjang hari. Hari di Mars yang oleh para ilmuwan disebut Sol, dari kata Latin untuk matahari, sangat mirip panjangnya dengan hari di bumi. Satu Sol berlangsung selama 24 jam, 39 menit, dan 35,244 detik. Bandingkan dengan hari Sideris bumi, yang sekitar 23 jam, 56 menit dan 4 detik. Atau hari matahari rata-rata kita yang tepat 24 jam. Perbedaan ini hanya sekitar 39 menit lebih lama. Mungkin tampak kecil, tetapi memiliki implikasi yang menarik. Kemiripan panjang hari ini adalah kebetulan kosmik yang menyenangkan. Julukan Mars yang paling terkenal adalah planet merah, dan julukan ini sangat tepat. Dari kejauhan, melalui teleskop, atau bahkan dengan mata telanjang sebagai bintang kemerahan di langit malam, Mars memancarkan rona khas berwarna karat. Warna ini bukan ilusi, permukaan Mars memang didominasi oleh warna merah, oranye, dan coklat. Penyebab utama warna ikonik ini adalah melimpahnya senyawa kimia yang sangat umum, oksida besi, atau lebih sederhananya karat. Ya, planet tetangga kita pada dasarnya adalah dunia yang berkarat dalam skala planet. Debu halus yang menutupi sebagian besar permukaan Mars, kayakan oksida besi. Meskipun kita manusia belum menginjakan kaki di Mars, kita telah mengirim perpanjangan tangan dan mata kita dalam bentuk armada robot penjelajah yang canggih. Para duta robotik ini adalah insinyur, geolog, dan ahli kimia kita di lapangan, yang dengan tekun menjelajahi lanskap Mars, menganalisis batuan dan tanah, memantau cuaca, dan mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu atau sekarang. Saat ini, ada beberapa penjelajah aktif yang bekerja keras di permukaan planet merah, masing-masing dengan tujuan dan instrumen ilmiahnya sendiri, melanjutkan warisan panjang eksplorasi robotik. Salah satu yang paling terkenal adalah penjelajah Curiosity milik NASA, yang mendarat di kawah Gale pada tahun 2012. Curiosity adalah laboratorium kimia bergerak seukuran mobil kecil, dilengkapi dengan serangkaian instrumen canggih untuk menganalisis komposisi batuan dan tanah, serta mencari kondisi yang mungkin mendukung kehidupan mikroba di masa lalu.
Penemuannya telah merevolusi pemahaman kita tentang Mars kuno, mengkonfirmasi bahwa Kawah Gale pernah menjadi danau air tawar miliaran tahun yang lalu, dengan semua bahan kimia dasar yang diperlukan untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Mengikuti jejak Curiosity adalah penjelajah Perseverance, juga milik NASA, yang mendarat di Kawah Jezero pada Februari 2021. Kita telah melakukan perjalanan melintasi lanskap Mars yang menakjubkan. Dari puncak Olympus Mons yang menjulang tinggi hingga kedalaman Valles Marineris yang misterius. Dari badai debu global hingga bisikan air di masa lalu. Mars, planet merah, adalah dunia kontras dan keajaiban. Sebuah pengingat akan keragaman tak terbatas yang ada di kosmos. Setiap fakta yang kita ungkap, tampaknya membuka lebih banyak pertanyaan. Mendorong kita lebih jauh dalam pencarian pemahaman. Mars mungkin menjadi rumah kedua manusia di masa depan. Visi ini, yang dulu hanya ada dalam fiksi ilmiah, kini semakin mendekati kenyataan dengan kemajuan teknologi dan ambisi badan antariksa serta perusahaan swasta. Namun, sebelum kita dapat menyebut Mars sebagai rumah, kita harus belajar lebih banyak tentangnya, memahami tantangannya, dan menghargai kerapuhannya.